sedang viral hari ini, masalah Vina sampai mendapat satu perhatian dari presiden gitu, karena kasusnya berlarut-larut dan makin berkembang kemana-mana nih. Nah, abang sebagai pakar hukum sendiri, dari kacamata abang melihatnya seperti apa? Oke, baik. Saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum, dosen, dan advokat pengacara. Kasus Vina ini kenapa sih harus menjadi viral? Gitu? Apakah memang proses penyelesaian tindak pidananya belum selesai atau ada faktor lain? Sampai presiden turun tangan. Kenapa? Ada masalah apa dengan Cirebon? Kenapa ada masalah apa dengan Cirebon dan sekitarnya? Baik Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Itu harusnya dilihat dari itu semuanya. Karena bagaimanapun ini menyangkut kemajemukan yang ada di Cirebon. Balik ke kasus Vina. Kasus Vina ini harus diselesaikan sekarang juga secepatnya. Karena apa? Akan berimplikasi kepada tatanan sosial kemasyarakatan yang ada di Cirebon. Sehingga stigma ada geng motor dan lain-lain itu selalu muncul. Padahal Cirebon itu daerah atau kota yang sebenarnya sangat civilized, sangat beradab. Hal-hal yang sifatnya hukum ya harus diselesaikan dengan hukum. Itu sebenarnya. Ini ada sebuah koreksi. Tadinya 3 DPO menjadi 1 DPO. Apakah boleh kepolisian mengkoreksi pertimbangan majelis hakim yang sudah diputuskan? Padahal 3 DPO itu usulan dari jaksa penuntut umum yang notabene pasti dari kepolisian. Kemudian dikoreksi oleh Polda Jawa Barat melewati Polres Cirebon menjadi 1 DPO dengan alasan kurangnya alat bukti atau mungkin fiktif dan lain-lain. Itu bukan sebuah jawaban yang profesional, bukan jawaban orang hukum. Harusnya kalau memang cuma 1 DPO dari awal sebelum masuk persidangan harus menjadi 1 DPO, tidak boleh dikoreksi putusan majelis hakim. Otomatis harus membuka namanya prarekonstruksi, mulai dari penyelidikan, dicari saksi-saksi, dicari alat bukti lainnya. Pertanyaannya, apakah masih ada alat bukti yang koheren, alat bukti yang komprehensif di situ dengan 8 tahun lampau kasus ini. Dan di KUHAP kita ada namanya daluarsa. Apakah nanti sudah masuk daluarsa di situ kasus tersebut? Karena alat bukti BAP, BAI di tahun 2016 sudah hilang semuanya. Dan saya meyakini penyidiknya sudah berubah. Kemudian kasih atau kanitnya mungkin sudah berubah juga. Apakah alat bukti yang sudah ada di komputer tersebut masih ada di komputernya? Apakah alat bukti yang ada di printout masih ada kertasnya? Apakah tidak kena rayap? Jadi kalau sudah memutuskan DPO ada 3, harusnya tetap 3. Nggak bisa mengkoreksi. Apa yang terjadi menjadi tugas berat. Dan stigma yang paling penting. Stigma dari masyarakat. Karena di sini selalu no viral, no justice. Jadi kenapa sampai ada film? Kenapa selalu diviralkan? Akhirnya muncul kan tersangka-tersangka yang mungkin betul, mungkin salah tangkap. Kami sebagai praktisi hukum encourage, menyemangati. Kalau memang betul tersangkanya yang sudah DPO itu ditangkap, segera serah terimakan ke tahap 2 yang namanya kejaksaan. Ada 20 hari pertama ditahan. Kalau memang yakin Peggy tersebut adalah Peggy yang menjadi DPO, serah terimakan ke jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Cirebon supaya tidak melewati 20 hari pertama. Karena apa? Dengan semakin lama stigma keraguan polisi bahwa Peggy itu bukan Peggy yang DPO akhirnya terjadi lagi. Kalau memang yakin, polisi punya hak kok prerogatif untuk menentukan seseorang jadi tersangka. Tinggal dibuktikan nanti di pengadilan. Biarkan jaksa penuntut umum bertarung argumentasi di pengadilan dengan kuasa hukum dari Peggy yang konon katanya sampai 64 advokat. Biarkan bertarung dengan ditambah alat bukti dan saksi-saksi meringan dari Peggy. Kalau memang Peggy nggak bersalah, kan nanti dieksepsi dan putusannya kan akan bebas demi hukum juga. Dan itu akan mencoreng lagi nama baik polisi. Nah, disitulah polisi harus segera, kalau memang yakin, segeralah mentahap 2-kan. Kasus ini diserahkan ke jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Cirebon, kemudian saksinya siapa, berkas perkaranya apa, kemudian sama tersangkanya diserah terimakan. Sehingga apa? Kejaksaan bisa segera untuk menyidangkan di pengadilan negeri. Nah, di sanalah adu pendapat yang terjadi supaya tidak menjadi
bola liar gitu. Ini salah tangkap lagi, apakah betul atau apa. Kalau memang yakin nggak salah tangkap, masukkan saja ke tahap 2. Kemudian baru ke pengadilan. Di sanalah adu argumentasi terjadi di tempat uji materi yang namanya pengadilan negeri. Oke, Bang. Pertama, kepolisian tidak boleh mengkoreksi putusan majelis hakim dan pertimbangannya. Kalau memang sudah mengatakan ada 3 DPO, harus muncul 3 DPO, itu saja gitu. Kecuali polisi dalam hal ini penyidik akhirnya melakukan prarekonstruksi lagi, dan itu 8 tahun waktu yang lama untuk mencari alat bukti tambahan atau alat bukti utama, termasuk dokumen, BAI, klarifikasi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya. Jadi dari awal memang kalau saya sih lihat ada hal yang berbeda dengan hukum acara yang kita jalani di Indonesia yang menganut era continental justice system seperti Belanda ataupun Perancis gitu. Kalau memang yakin 3, jangan dikoreksi gitu. Terlepas misalnya fiktif, kurang alat bukti dan lain-lain, kejar saksinya. Kalau memang yakin, tangkap, masukkan ke kejaksaan untuk diproses berikutnya di pengadilan. Jadi yakin nggak polisi? Kalau memang yakin lanjut, kalau memang nggak yakin ya memang agak susah gitu loh. Jadi sekarang hak prerogatif polisi mengatakan 1 DPO sudah ditangkap, 2 DPO dikoreksi karena memang fiktif dan lain-lain. Nggak apa-apa gitu loh, tinggal dibuktikan di pengadilan saja apakah itu betul Peggy atau orang lain. Oke Bang, terakhir Bang, Abang tadi bilang kalau kasus ini harus segera diselesaikan. Dalam arti kata, apakah memang ini sudah mencapai tahap merisaukan di masyarakat, atau memang ada unsur-unsur yang ingin menunggangi Bang gitu? Dalam arti kata ya untuk menutupi kasus yang lebih besar, atau sebuah politik yang ingin masuk ke dalam, atau gimana Bang? Kasus ini sebenarnya harus segera diselesaikan karena sudah terlalu lama. Prosesnya sudah terlalu lama. Kemudian apakah ada alat bukti yang bisa dikorek kembali gitu, dicari kembali? Belum tentu ada juga. Jadi segera saja kalau memang polisi sudah yakin dengan Peggy, serah terimakan ke kejaksaan. Jangan sampai kasus ini akan membuat polemik, karena sebentar lagi ada namanya pilkada serentak termasuk Cirebon dan Indramayu. Jangan sampai kita mendapatkan pemimpin daerah menang gara-gara menunggangi kasus ini. Kemudian supaya pemerintah dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan KPK lebih fokus lagi di kasus-kasus yang besar, kerugian negara dan lain-lain. Jangan kasus ini menjadi sinetron gitu, yang terus-menerus ditayangkan di televisi nasional, sehingga masyarakat terbuai. Ternyata ada sinetron baru namanya Vina Cirebon, termasuk bioskopnya pun sudah ada. Kapan sinetron ini berakhir? Tentunya hanya ada di pihak kepolisian yang bisa menentukan.